Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Kansat Sabita dari program studi Sistem Informasi kelas 2404 dengan NIM 102042400119. Jadi, pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas laporan. Nah, laporannya ini berisi ada IRD dan penjelasannya atau Entity Relationship Diagram, lalu ada DML dan DDL, lalu yang terakhir ada normalisasi. Jadi yang pertama ini saya akan membahas tentang alur IRD-nya dulu. Nah, jadi dalam IRD ini itu dia ada 7 entitas. Nah, entitasnya itu ada pasien, transaksi, detail transaksi, layanan, kategori layanan, unit, dan yang terakhir ada obat pasien. Jadi yang pertama itu dimulai dari pasien. Nah, pasien itu awalnya melakukan transaksi. Dalam satu transaksi ini dia itu memiliki banyak detail transaksi. Nah, ini dari detail transaksi lanjut lagi berhubungan lagi dengan layanan tertentu. Jadi di tiap detail ini merujuk pada satu layanan tertentu. Nah, layanan ini terhubung ke unit dan kategori. Kategori layanan ini misalnya rawat jalan, rawat inap, dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya dia ini tuh berguna untuk mengelompokkan layanan, jadi analisis biaya per kategori jadi lebih mudah. Nah, setiap layanan diberikan oleh satu unit. Unit itu tuh kayak UGD, poli anak, lalu tuh yang terakhir ini ada obat. Obat ini dia tuh mencatat obat apa aja yang bakal diberikan ke pasiennya. Jadi kalau misalkan pasiennya itu menerima paracetamol secara langsung, data ini langsung ke input ke tabelnya. Nah, obat ini juga dikaitkan dengan layanan khusus. Jadi obat tuh juga bisa obat itu bisa merujuk atau masih merujuk ke layanannya. Nah, jadi tuh kalau dalam IRD ini menggunakan alur data pasien dari awal mereka datang ke rumah sakit hingga layanan obat yang mereka terima. Semua terstruktur dalam relasi yang saling terhubung. Nah, yang selanjutnya ini ada hasil relation model. Dalam gambar ini itu jadi ada 7 tabel. Nah, kalau tabel data pasien, dia ini menyimpan ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kalau transaksi, dia ini mencatat atau menyimpan transaksi apa saja yang dilakukan oleh pasiennya. Isinya ini ada ID transaksi, ID pasien, tanggal transaksi, dan waktu transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini menyimpan detail dari masing-masing transaksi yang udah dilakukan atau digunakan untuk apa aja. Jadi isinya ini ada ID detail, ID transaksi, terus ada ID layanan, dan ada jumlah. Lalu selanjutnya ada obat pasien. Tabel ini mencatat tentang layanan yang berbentuk obat yang diberikan langsung kepada pasien di luar transaksi utama. Jadi isinya itu ada ID obat pasien, ID layanan, dan yang terakhir ada jumlah. Selanjutnya ada layanan. Tabel ini menyimpan daftar layanan yang tersedia di rumah sakit. Contohnya ada isinya ada ID layanan, nama layanan, biaya, ID unit, dan ada ID kategori.
Lalu selanjutnya ada tabel kategori layanan. Tabel ini menyimpan kategori layanan yang tersedia. Isinya ada ID kategori dan nama kategori. Yang terakhir ada tabel unit. Tabel unit ini menyimpan data unit atau ruangan di rumah sakit. Isinya ada ID unit dan nama unit. Jadi yang selanjutnya ada DDL dan DML. Jadi ini tuh dia ada di dalam MySQL. Gunanya untuk buat atau create tabel yang berdasarkan IRD tadi. Nah, jadi yang pertama ini ada, kita tuh harus masukin dulu create database. Jadi namainnya sesuai dengan yang kalian mau aja. Habis itu kalian bisa ketik use database yang tadi kalian udah ketik apa, misalkan rumah sakit. Habis itu ya ikutin juga rumah sakit. Lalu selanjutnya untuk membuat tabel, kita bisa ketik create tabel. Misalkan saya mau ketik create tabel pasien seperti di gambar yang ada di laporan ini. Habis itu bisa dimasukkan ada apa aja di dalam pasien ini. Nah, di sini ada ID pasien. Jadi tuh dia ID pasien ini untuk ID yang unik gitu di setiap pasiennya. Terus habis itu dia ini ada integer dan varchar. Nah, varchar ini digunakan untuk variabel karakter. Misalkan kayak nama pasien, nama layanan, jenis kelamin. Kalau integer ini digunakan untuk bilangan bulat. Biasanya digunakan untuk menyimpan angka, terutama yang tidak atau bukan desimal. Contohnya ini kayak ID pasien, jumlah. Biasanya dia ini tuh memang yang angka murni gitu, bukan yang koma gitu. Nah, ada primary key. Primary key ini apa sih? Jadi primary key ini tujuannya untuk menandai kolom yang nilai-nilainya unik dan tidak boleh kosong atau nol. Dia ini digunakan sebagai entitas yang unik tiap baris atau tabel. Contohnya ini ada ID pasien. Nah, nilai ID pasien ini tidak boleh diduplikat. Nilainya juga nggak boleh kosong. Jadi dalam kolom ini itu akan menjadi acuan utama saat relasi antar tabel. Misalnya jadi foreign key di tabel lain. Nah, jadi tuh selanjutnya dilakukan aja step yang sama. Kalau udah, bisa lanjut ke DML atau insert data. Jadi insert data ini pertama itu harus ada insert. Insert ini digunakan untuk mengisi data awal ke tabel. Nah, jadi tuh misalkan saya ingin masukkan data pasien nih. Masukkan insert pasien, terus isi apa aja yang ada di pasien ini. Lalu misalkan saya mau masukkan nama saya, Malika, dan ada ID, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nanti setelah sudah ulangi step yang sama ke tabel-tabel berikutnya dengan
data-data yang kalian mau input sesuai kalian masing-masing. Setelah itu, cara ngecek tabelnya, kalian bisa ketik select, tanda bintang, from, dan pilih tabel yang kalian mau lihat. Misalkan saya mau lihat tabel pasien. Nanti kita ketik select from tabel pasien. Habis itu nanti akan muncul tabel yang saya ingin lihat. Nah, select ini tuh dia digunakan untuk melihat dan menggabungkan data. Jadi setelah create database, masukin datanya, habis itu kalian bisa lihat datanya dari menggunakan select ini. Jadi yang terakhir ini ada normalisasi narasi data awal. Jadi di tahun sebelumnya ada menyimpan transaksi di Excel dalam satu sheet seperti yang ada di tabel di gambar. Jadi ini kita disuruh melakukan normalisasi. Jadi normalisasi itu proses untuk menyusun data ke beberapa tabel yang terpisah namun saling terhubung dengan tujuan tidak ada data yang berulang. Setiap data disimpan hanya satu kali di tempat yang semestinya. Yang terakhir, mudah diperbarui dan dipelihara dalam jangka panjang. Nah, jadi dia ini ada 3 tahap. Jadi tahap pertama ini adalah tahap 1 NF. Pada tahap 1 ini kita tuh harus misahin tabel-tabelnya. Jadi dia itu jadi kita ubah struktur datanya agar setiap field hanya mempunyai satu nilai. Jadi data layanan yang tadinya tergabung kita pisahkan seperti ini yang ada di tabel ini. Jadi tahap selanjutnya ada tahap 2 NF. Pada tahap ini kita pisahkan setiap kolom tergantung dengan primary key keseluruhan. Misalnya nama layanan tidak boleh ada di dalam tabel transaksi. Karena itu dia itu tergantung pada ID layanan. Yang tahap terakhir ini ada tahap 3 NF. Jadi kita ini hilangkan ketergantungan transitif. Contohnya, nama pasien tidak boleh disimpan di tabel transaksi. Cukup simpan di tabel transaksi aja. Jadi hasilnya ini sistem basis datanya itu jadi terstruktur, rapi, dan mudah untuk dikelola. Nah, jadi kesimpulan dari laporan ini adalah dengan proses ini kita itu membangun IRD yang mempresentasikan proses bisnis rumah sakit. Yang kedua, mode rasional yang efisien dan terstruktur. Yang ketiga, ada script SQL yang digunakan untuk membangun dan mengisi tabel. Lalu, yang terakhir, ada proses normalisasi yang dilakukan untuk menjaga integrasi data. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang laporan basis data. Cukup sekian pada penjelasan saya. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.